Jadi dia lebih lebih kepada sumeh nek wong Jawa, lebih lebih gampang sumeh. Sumeh juga akan beda lagi. Tapi di antara arif kok adalah salah satu bentuknya adalah sumeh. Ya, sedih-sedih, cengir, guyu, gelahaya, guyu, orang di duit, guyu, insya Allah. Anak wong kayak gitu gitu ya. Ini arif kok orang yang lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat rahmat Allah, Masya Allah, hadirnya jenengan ini, kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin hadir. Ya, tidak mungkin jenengan akan bisa sholat jamaah kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmati minallah, disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, lintallahum, engkau berlaku lemah lembut. Jadi kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin kita bisa berlaku lemah lembut. Kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin kita berinfak. Kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin kita bisa ngaji. Termasuk kalau bukan rahmat Allah, kita tidak bisa berlaku lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala idzan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam ma'rifat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Kesempatan untuk menambah bekal-bekal kita, kesempatan untuk memperbaiki hati-hati kita, kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita di dunia dari kondisi kurang mentaati Allah menjadi lebih mentaati Allah lagi, memperbaiki kondisi kita yang kurang di dalam membaca Al-Qur'annya, kita perbaiki, bahkan ditambah lagi. Dan juga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki keadaan kita kelak di akhirat. Keadaan di akhirat
itu adalah menjadi buah dari kehidupan di dunia. Jadi siapapun orangnya ingin mendapatkan panenan yang banyak, hasil yang banyak, maka rajin-rajinlah dia untuk menanam di dunia. Bercocok tanam di dunia adalah akan menghasilkan panenan di akhirat kelak. Siapa yang menanam banyak yang baik, maka dia akan dapatkan panenan yang banyak dan baik. Siapa yang tidak menanam, maka dia tidak akan panen. Bu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan majelis kita di pagi hari ini, terlebih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Majelis ini kita awali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tunjuk kemudahan, barokah, ilmu dan kepahaman kepada kita semuanya. Terakhir kemarin alhamdulillah bergelap-gelapan. Ya, tapi lokal saja di sini saja. Ya, sebelah utara dan sebelah wetan kulon terang, padang, gitu. Tapi alhamdulillah di sini gelap. Tidak selang berapa lama juga padang. Ibu Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah terakhir sampai hilm, bagaimana kita memperoleh al-hilm. Di antaranya adalah yang pertama mengobati marah. Mengobati marah ini ada dua, yaitu cara wikoyah. Yang pertama yaitu ketika marah belum terjadi. Bagaimana kita mengetahui sebab-sebab kita menjadi pemarah? Ternyata ada sebabnya. Di antaranya adalah orang yang sombong, orang yang ujub, takabur, orang yang rakus terhadap dunia ini mudah marah. Orang yang rakus terhadap dunia dia mudah marah. Jabatannya diambil oleh orang lain, dia marah. Bahkan dia rela untuk menyuap karena ingin mendapatkan jabatan. Zaman dulu banyak sekali orang-orang yang memasukkan diri menjadi PNS dengan cara suap. Sekarang lebih banyak lagi. Karena orangnya juga semakin banyak. Ya kalau orang haji dulu masih agak sepi. Tahun 97 saja masih banyak orang yang mencari jamaah untuk haji. Jadi orang haji itu dicari. Jarang sekali. Kalau hari ini rebutan. Ya. Bayar 200 juta saja mau. Bahkan tahun kemarin itu furoda itu nyendak hampir 500 juta. Sekarang turun. Ya. Kalau haji sekarang jenengan enggak boleh. Ya. Besok bulan Arafah, di bulan Dzulhijjah. Kalau bulan sekarang enggak boleh haji. Oke. Karena ini bukan haji, bulan haji. Ya, Ibu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu marah sebelum terjadi. Kemudian kalau sudah terjadi, maka yang pertama jenengan harus diam. Ya, idza ghadaba ahadukum, jika seseorang di antara kalian marah, maka hendaknya dia falyaskut, diam. Yang kedua, membaca ta'awudz. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, membaca ta'awudz dulu, kemudian berwudu. Yang terakhir, yang kelima adalah menghadirkan keutamaan orang yang bisa menahan marah. Di antaranya orang yang bisa menahan marah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapakah mereka yang dijamin masuk surga? Yaitu orang bertakwa. Seperti apa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarai wadharai wal kadhimin. Orang yang bisa menahan apa ghaidah, yaitu orang yang bisa menahan marah. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian berikutnya setelah bisa mengobati marah, yang kedua kasih sayang terhadap orang yang bodoh. Sayang terhadap orang yang bodoh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyampaikan,
berdiskusi dengan orang bodoh itu tidak lebih baik dari dengan orang gila. Jadi orang bodoh itu tidak lebih baik daripada orang gila kalau berdebat dengan orang bodoh. Kenapa? Kalau orang gila jelas dia membantah ngeyel itu genah otaknya tidak waras. Ini otaknya waras sehat tapi ngeyel. Ya. Sing jenenge uyah ya asin. Nggih napa nggih? Napa mboten? Uyah niku asin napa manis? Manis. Ngeyel ben. Kalau orang gila jelas ngeyel itu ya wajar saja, tapi ini orangnya orang sehat. Nih, kasih sayang, tapi kita munculkan rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang bodoh. Biarkan ya dia membantah seperti apa tidak usah diladeni karena dia orang bodoh. Maka kita akan bisa menghantarkan kita kepada al-hilm. Kemudian yang kedua, mampu untuk menang. Ya. Mampu untuk menang. Dia mampu menahan diri, ya, tidak meluap-luap, tidak segera merespon meskipun itu menyakitkan kita. Ya, tidak merespon, tidak menjawabnya, dan dia tetap tenang. Dia mampu untuk menang. Kemudian yang ketiga, menghindarkan diri dari mencela orang lain. Pernah mencela orang lain? Pernah. Mencela wong ka ireng apa teksel nggih rambutnya keriting bunder raine, iya kan, sama saja kita itu sedang menghina Allah Subhanahu wa taala. Coba saja kita disuruh membuat orang sing cilik ireng keriting bunder, bisa? Ya, Nggak bisa. Kalau bisa buat patung Jenderal Sudirman, bisakah menghidupkan patung itu? Hari ini tidak bisa, dan besok juga tidak bisa. Kelak dimintai tanggung jawab untuk membuat satu nyawa. Ya, Bu Bapak, rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mencela wong ka pengkrang mlakune. Coba suruh buat satu orang pengkrang, bisa? Tidak bisa. Wong kok ireng deteng, ireng loh. Kalau kita ini bukan ireng Ibu Bapak. Jadi jenengan ndak ireng. Jenengan apa? Warnanya kulit? Apa sawo mateng? Coklat. Sawo mateng enak temen kali dicicipi. Kita seperti coklat ya, jere wong Jawa jere sawo mateng. Kalau orang Afrika itu benar-benar hitam. Jadi warna kulitnya memang hitam. Ya, hitam seperti baju jenengan yang hitam itu. Yang menyamakan kita dengan mereka apa? Sama kita dengan mereka orang-orang yang saudara-saudara kita yang dari Afrika. Apa persamaannya? Giginya sama putih. Hebatnya di situ. Terus telapak tangannya juga putih. Telapak kakinya putih. Untungnya juga putih. Ini kelip-kelip matanya juga putih sebelah tapi bukan kerah. Bukan, tapi ada putih. Masya Allah. Ada, meskipun warna kulitnya beda, ada sesuatu yang sama dengan mereka. Ya, Ibu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berendah diri terhadap orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Berendah diri terhadap orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Kembangnya dicolong, ya ngesuk kapan nyolong. Kan begitu ya. Kembunga kita diambil dicuri oleh orang lain, kita punya rasa dendam, kapan saya kesempatan bisa nyolong ngene wong liya, ndak bisa begitu. Dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diludahi sampai berkali-kali tiap hari. Beliau tetap diam. Ya. Beliau tidak membalasnya kapan dheweke lengah, itu enggak begitu. Bahkan ketika sakit dikunjungi dan orang yang pertama kali mengunjungi orang yang menyakiti itu adalah Nabi SAW.
maka orang itu menjadi masuk Islam gara-gara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ingin membalas dendam, diserimpung, ya kapan lengae tok serimpung. Allah. Kemudian berikutnya merasa malu dari balasan yang diberikan, jawaban yang diberikan. Ya, kita merasa malu seandainya jawaban yang kita berikan itu ternyata lebih menyakiti. Ya, kita merasa malu seandainya balasan yang kita berikan lebih menyakiti. Kalau kita diberi daging isine kan sunah Nabi SAW nek jenengan nyembelih ayam, masak daging, perbanyak kuahnya. Meskipun dagingnya dikit, nggih napa mboten niku? Nggih. Kalau hari ini kayaknya rasa itu sudah mulai hilang, ya. Ya, yang zamannya dulu itu saya kimutan kecil itu orang-orang tua kita itu kalau Ramadan, pokoknya barang gawe itu mesti punjung-punjung. Okay. Dan orang-orang dulu itu lebih akrab. Lebih akrab. Kalau hari ini kayaknya seperti di daerah Binorong saja beberapa saat yang lalu meninggal dunia sampai 2 atau 3 hari saja tidak konangan. Ya, padahal tidak kurang lebih seperti daerah sini kan. Pinggiran jalan, terus kemudian juga belum kotak banget. Itu saja rasa itu kayaknya sudah mulai nipis, mulai hilang. Tanggane orang keton telung dina, bi ketone wis. Nek mbiyen ngerti kenapa? Sering ngendong, sering padeng glendengi. Iya memang ada manfaatnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Ibu bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih apa? Dikasih jangan ya alhamdulillah banget Masya Allah ngesuk balesnya nek wingi bales godhong tela, ngesuk enggak bales karo godhong kangkung. Sekarang lah masaknya diweni godhong tela memangnya orang bisa tuku? Tidak begitu, ternyata menjadi takliful qulub. Lembutnya hati kita. Orang-orang yang tadinya keras terhadap kita ternyata menjadi lembut dengan akhlak kita, dan kita akan memberikan itu dengan balasan yang lebih baik. Baik ucapan maupun perbuatan kita itu lebih baik. Seandainya kita disakiti, bagaimana kita bisa berbuat baik? Maka Nabi SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana surat Ali Imran tadi di ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarai wa dharai, kemudian wal kadhimina ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul musinin. Setelah memberikan bisa menahan marah, dianya tidak memaafkan, dia segera memaafkan kesalahan orang lain, dan apa? Wallahu yuhibbul musinin. Dia itu berbuat baik. Nyakiti tapi malah dipunjung, bisa kira-kira? Iya. Oh, kalau pilkada saja bagaimana kalau sekarang kalah, saya harus mengalahkan periode yang akan datang. Ya, ada di suatu tempat di Banyumas Raya ini sampai 4 kali itu baru jadi gara-gara lawannya adalah kota kosong. Kapan saya bisa? Kapan saya bisa? Ibu bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa cara kita meraih hilm. Kemarin kita sampaikan di saat listrik padam. Berikutnya ibu bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beberapa akhlak Nabi SAW akan kita sampaikan, mungkin tidak sedetail dua. Yang pertama yaitu sabar dan al-hilm. Ya, kita tidak begitu detail. Sekarang kita akan sampaikan akhlak berikutnya. Di antara akhlak-akhlak yang sangat banyak sekali, insya Allah tidak semuanya. Berikutnya adalah arifku walayinu. Arifku walayinu. Arifku. Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana. Hadis Nabi SAW. Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana wa la yunza'u min syai'in ila sata.
Inna rifqa sesungguhnya arifqo lemah lembut. Ngertos lemah lembut? Nek lemah lempung ngertos? Ngertos. Nek lemah lembut debu. Ya, debu. Saya pernah ke bulan. Saya pernah ke bulan. Bukan ke bulan maring bulan. Ke bulannya itu karena tabrakan. Alhamdulillah jatuh pas nang lebu lemah lembut. Jadi pas terang banget di Pagentan itu saya mau ngisi gugup jatuh di lemah lembut tapi debu awake putih kabeh. Gitu ya. Insyaallah itu pernah kenangan yang tidak pernah terhilangkan gitu ya. Kenapa? Karena kecelakaan dan tidak apa-apa, motornya saja yang rusak, saya jatuh di debu, jadi kebulan. Debu itu lemah lembut. Nah, bukan lemah lembut itu adalah lemah sing pure. Arifko ini bermakna al-lutfu. Lemah lembut. Arifko lawannya adalah al-unfu. Keras. Rifko ini lemah lembut. Hampir sama dengan helm, hampir tapi beda. Kalau helm itu mampu menahan marah, padahal dia mampu pula untuk mengungkapkan kemarahannya. Jadi ini adalah arifko itu beda. Hampir sama, ini lebih lemah lembut, lebih ramah. Lemah lembut, ramah, seneng, guyu. Ana wong liwat dimesemi. Awake dhewek liwat ana wong jegong dimesemi. Nggih. Sik nopo, Pak? Nah, ngerti aki macul ditakoni sik nopo. Ya. Guyu-guyu. Jadi dia lebih kepada sumeh nek wong Jawa, lebih gampang sumeh. Sumeh juga akan beda lagi. Tapi di antara arifko adalah salah satu bentuknya adalah sumeh. Ya. Sedih-sedih, cengir, guyu, gelahaya, guyu, orang di duit, guyu, insyaallah. Ana wong kayak gitu ya. Ini arifko, orang yang lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Ya. "Wala kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Fabima rahmatin minallah lintalahum. Disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat rahmat Allah, Masya Allah, hadirnya jenengan ini kalau bukan rahmat Allah tidak mungkin hadir. Ya. Tidak mungkin jenengan akan bisa sholat jamaah kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jenengan sholat teng dalam angsal mboten? Angsal. Sholat nang kebon boleh, tidak ada larangan. Sholat di kamar mandi, nah itu ya tidak boleh. Sholat di kuburan, boleh mboten? Nah, sholat jenazah di kuburan boleh? Boleh enggak? Kalau sholat jenazahnya boleh. Oke, kalau sholat jenazah. Kenapa sholat jenazah tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud? Bahkan dianggapnya sholat jenazah hanya sebuah doa. Ya, sebuah doa. Jadi dibolehkan. Fabima rahmati minallah, disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, lintallahum, engkau berlaku lemah lembut. Jadi kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin kita bisa berlaku lemah lembut. Kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin kita berinfak. Kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin kita bisa ngaji. Termasuk kalau bukan rahmat Allah, kita tidak bisa berlaku lemah lembut. Ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat banyak orang-orang yang tidak bisa lemah lembut.
nggak bisa arifku, nggak bisa ramah. Wajahnya saja dari wajah sudah sangar. Apalagi jadi pejabat. Jabatannya dhuwur, sangar, kayane iya, wingit banget. Iya. Wala kunta fadhan khalidal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau berlaku keras, maka mereka apa? Lam faddu min haulik. Sungguh mereka akan pergi dari sisimu wahai Muhammad. Ya. Kalau engkau berlaku kasar, kalau engkau berlaku ya keras terhadap orang-orang yang engkau dakwai, maka mereka akan pergi darimu wahai Muhammad. Masya Allah, ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau orang-orang yang Masya Allah ramah sekali. Datang Ummu Aiman, seorang budak, tapi dia adalah ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lepas serbannya, hamparkan serbannya, wahai ibu, duduklah. Wahai ibu, duduklah. Makanya sering sekali panjenengan itu anak tamu gembrabiak. Wedange tokaken. Nggih. Jajane tokaken. Monggolah kalih wedang beningan padahal wedang teh. Iya, jenengan bilang wedang bening padahal wedang teh. Monggolah sewontene padahal akeh banget ngendikane sewontene ramah sekali. Masya Allah. Ya, nggak tahu kalau hari ini saya nggak tahu anak-anak muda hari ini gitu ya. Wis sejam, dengar anak wedang. Saya teringat betul orang-orang dahulu itu, Masya Allah ya. Datang ke satu tempat, saya diajak bapaknya datang, mesti gembrapiak banget. Dan itu hampir semuanya. Akhlak seperti itu hampir semua dimiliki orang Jawa itu begitu. Ya mungkin hari ini pun masih banyak ya. Nggak tahu generasi muda hari ini, kita nggak tahu apakah masih punya sifat gembrapiak nopo mboten niku nggih. Tapi kalau orang-orang dulu itu saya masih teringat betul gembrabiak, saya kunjungan, pokoknya luar biasa. Nggih. Wong lara kuwi gembrubyuk. Dan dari ini orang-orang gunung masih. Saya tidak ngisi pengajian, ngapunten nih Ustaz, saniki pengawasannya kosong nopo, sami tilik ke rumah sakit. Jadi tilik rumah sakit itu sampai bermobil-mobil tilik grubyuk. Masya Allah. Hari ini kita mati di orang konangan. Ini orang-orang gunungan itu Masya Allah. Ramahnya, gembrabiaknya itu masih tetap terjaga. Apalagi kalau jenengan daerah Batur, itu sudah orang nang ruang tamu. Jegongin nang pawon, plesek akeh banget. Meskipun mentok isi dijajak napa. Tapi enggak begitu, mesti diisi ya. Dan tidak hanya itu, makan. Iya. Wis dimedangi isih maem nih. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lawan daripada arifku adalah al-unfu. Ya. Al-unfu yaitu adalah keras. Maka Allah nasihatkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau kamu keras terhadap orang-orang yang engkau dakwai, maka mereka akan pergi darimu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pentingnya kita berlaku arifko, ini akan menjadikan hubungan yang baik di antara kaum muslimin. Tidak hanya di antara kaum muslimin. Kalau jenengan pernah kisahnya Fadlan, sinten sing Ustadz saking Irian Jaya. Sinten Fadlan Garamatan apa Garamatan? Garamatan nggih. Iya, Fadlan. Insyaallah datang kepada bahkan pastor. Datang itu hanya Assalamualaikum. Bapaknya enggak bukan Assalamualaikum. Bapak dia berikan salamnya
Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi, pagi datang. Bapaknya tidak mau menjumpai. Orang Kristen itu tidak mau menjumpai. Tapi tidak pernah. Ditanyakan aja, Bapak sehat Ibu? Sehat. Sampai 3 kali, Bapak sehat Ibu? Sehat. Berikutnya datang lagi, bapaknya menjumpainya. Dengan keramahannya Fadlan, dengan akhlak yang baik Fadlan, Ustaz Fadlan ternyata apa? Dia menjadi masuk ke dalam Islam. Satu keluarga masuk ke dalam Islam. Itu orang-orang akhir zaman ini. Kalau di zaman Nabi SAW kita ada kisah-kisah ini. Kisah nyata yang bisa hidup, kita hidup bersamanya. Sampai ribuan. Orang-orang tidak mandi. Kalau kita jejeran mau orang atus 5 dina, 3 dina kira-kira gimana? Pak Mandan sengak kayak. Dan orang-orang di Irian Jaya waktu itu bahkan diluluri tubuhnya dengan lemak babi. Coba nggak mandi diluluri minyak babi lagi. Baunya semakin menyengat. Tapi Fadlan enggak. Atas karunia Allah, atas rahmat Allah, Allah berikan dengan satu sabun. Masya Allah. Dengan satu sabun, satu batang sabun, bagaimana cara mandi? Mereka masuk Islam ribuan. Ya, suku-suku di Irian Jaya itu masuk ke dalam Islam atas rahmat Allah. Dengan sabun itu Fadlan berdakwah. Jadi jangan dikira ibu panjenengan itu memberikan apa? Satu mangkok kok bapak nang mahan menurut bapak kalau ibu tok dipunjungnya ya siji lorong jendel iwak. Tapi 2 jendel iwak daging itu menjadikan lembutnya hati. Ya. Iya dipunjung nyembelih jago gede. Tapi sih disuwene namukur rong jedil. Ya udah ceker lah. Daging tapi cilik banget. Nek cakar wong tua malah dirunjukin cakar. Ning kuahnya akeh banget. Kuahnya banyak. Kenapa? Karena tangganya tidak hanya satu. Tangganya sebelah pada kemambon kiye mambu enak temen ya kayak iya, opor apa ya? Masya Allah. Tetangga itu pada baunya. Apalagi neng goreng, unjar, kempronyos, cos. Tanggane mukur ngapa? Mukur iya, mukur krungune tok karo mambune tok. Akhirnya diberi, dicajak-jajak, jaire dicajak dadi 5, cilik-cilik banget. Iwake dicajak kari atusan, wong enduk siji dicajak atusannya cilik-cilik banget, jadi dicari. Ya Allah, ibu bawa nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ulah Fadlan gara-gara sabun itu atas izin Allah, atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ribuan orang masuk ke dalam Islam. Ini ramahnya Fadlan, ya, yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat sabun tadi. Ini nyata betul. Ya. Lah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kelemah lembutan ini, maka banyak contoh-contohnya. Ibu bapak nama Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim. Ya. Fasaqqa alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfaq bihi. Nabi SAW mendoakan kepada seorang pemimpin, ya, Allahumma ya Allah, siapa saja yang mengurus perkara umatku, ya, min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasyaqaq alaih. Ya Allah, kalau saja ada yang mengurus urusan umatku
sebagian urusan dari umatku dan bersikap keras, bersikap kasar, maka semoga engkau berikan kekerasan kepadanya. Dan siapapun yang memimpin, mengurus urusan dari umatku, dan dia berlaku lemah lembut, maka jangan engkau persulit, permudahlah, lemah lembutlah kepadanya. Ini doa. Kemudian pemimpin kita yang baru, Pak Prabowo, berlaku lemah lembut terhadap rakyatnya, ya, ramah terhadap rakyatnya, tidak kasar terhadap rakyatnya. Insya Allah jadi nyaman. Ya, kalau sedikit-sedikit penjara, sedikit-sedikit penjara. Ya, bahkan kalau korupsi dikembalikan kemarin tidak dipenjara, dimaafkan, boleh enggak? Nah kalau korupsi 1 triliun, balik 1 triliun, bak sudah rampung. Iya kan? Nah dikembalikan. Memangnya orang nyolong enggak boleh kembalikan? Pernah nyolong? Dia nyolong anu pelem. Waktu masih muda kan pernah, bukan? Coba nyolong tebu, nyolong pelem, nyolong timun, bok pernah? Dosa enggak? Harusnya diapakan? Kembalikan. Lalu kalau sudah kembalikan, selesai kan? Apa harus dihukum? Lalu sudah selesai kok. Itu. Jadi di dalam Islam boleh ketika jenengan itu makan pelem tetangga sing dibalang, itu kemudian kok tahu nyomian pernah nyolong, minta akadnya dihalalkan. Begitu dihalalkan. Kalau tetangga wis ora apa-apa tok halalkan rampung. Lah nek tanggane wis mati, gimana kira-kira? Makan jenengan kembalikan. Dihargai pelem itu. Kalau masih ada ahli warisnya, berikan ke ahli warisnya. Kalau tidak, disedekahkan. Oke, pelem siji regane pira? Pelem siji regane misal katang 3.000, wong kadang-kadang 12.000 isine 3 tok. Berarti kan 1 pelem 4.000. Infakkan atas nama orang yang kita curi. Itu begitu. Infakkan atas nama orang yang kita curi. Ya Allah, ini infak atas nama Pak Fulan dari pelem yang saya curi. Seandainya dia mau, ya Allah, maka dia menjadi infak atas namanya. Kalau tidak mau, ya Allah, maka itu infak atas namaku, dan ambillah pahalaku sesuai dengan kedolimanku. Itu begitu. Ya Allah. Jadi kalau ada orang korupsi kok sudah kemudian, Pak saya korupsi,